Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Afifah Najlatul Muna. Saya Samuel Butar-Butar. Dan saya Metamiananda Buru Sembiring. Dan saya adalah Egy Adelia. Dan saya adalah Santa Spatia Hotmaria Pasaribu. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, ada sebuah kisah cinta segitiga yang melibatkan tragedi berdarah, yang melibatkan Ken Arok, Dedes, dan juga Tunggul Amatung. Ada yang mengatakan Ken Arok adalah anak haram dari Brahmana. Saat beranjak remaja, Arok menjadi bandit dan sering menghabiskan uang untuk berjudi. Suatu ketika, Ken Arok bertemu dengan Brahmana yang bernama Logawe. Brahmana tersebut berkelana untuk mencari titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Saat melihat wajah Ken Arok, ia merasa yakin kalau Arok adalah titisan Dewa Wisnu. Sang Brahmana ini berhasil membujuk Ken Arok untuk menjadi pengawal Akuwu kerajaan Tumapel. Di sanalah ia pertama kali bertemu wanita cantik bernama Dedes yang merupakan istri dari tuannya, yakni Tunggul Amatung. Arok mendengar berita bahwa Ken Dedes juga bukan wanita sembarangan. Ia merupakan putri dari biksu kasta tertinggi terpandang yang bernama Empu Purwa. Dalam kitab Pararaton disebutkan kecantikan Ken Dedes dapat mengalahkan sinar rembulan. Tentu saja berita tersebut menyebar hingga telinga Tanggul Ametung dan ia berniat menemui Dedes yang berada di lereng Gunung Kawi secara langsung. Saat Ametung datang, ia langsung disambut oleh Dedes karena ayahnya sedang pergi berburu. Karena terpana dengan kecantikannya, ia langsung meminang Dedes. Tetapi Dedes menolaknya dengan sopan. Dengan semena-mena, Ametung menculik Dedes ke Pakuwon, Tumapel dan mempersuting Dedes secara paksa menjadi prameswari atau permaisuri. Pernikahan yang tak didasari cinta menyiksa Dedes. Ia berharap seseorang datang dan membebaskannya. Arok yang mendengar kisah tersebut, ia bertekad menyingkirkan Tunggul Ametung dari kursi Akuwu dan merebut Dedes. Dengan bermodalkan akal dan sebilah keris sakti buatan Empu Gadring, ia berhasil menggulingkan Ametung dan mendirikan kerajaan Singasari. Arok mempersunting Dedes yang tengah mengandung anak Ametung. Yang jelas, karma menjemput tuannya. Ken Arok gugur ditikam keris yang sama ia gunakan dengan Ametung. Pelakunya tidak lain adalah Anuspati, anak dari Dedes dan Ametung. Ia tidak terima terhadap perlakuan Arok yang tidak adil kepadanya. Ada yang mengatakan Dedes melakukan moksa di desa asalnya. Ada yang mengatakan ia melakukan upacara sati dengan jasad Ken Arok.